Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbari muqawwiril laili 'alan nahar. Assalatu wassalamu ala sahibil mukhtar wa ala alihil athhar wa sahibil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pagi ini diberikan kesempatan untuk bisa hadir menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yang bahkan Allah sampaikan dalam Quran surah ke-9 ayat 122, nilai pahalanya disejajarkan dengan para syuhada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Quran surah ke-9 ayat 122, Allah menyatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Banyak orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan menjadi syuhada. Namun ada satu amaliyah yang ternyata bagi mereka yang tidak berkesempatan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup hadir dalam majelis-majelis ilmu, maka sama levelnya nilainya dengan syuhada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak fenomena-fenomena akhir ini ada di antara mereka yang sedang menuntut ilmu namun Allah wafatkan. Ada orang yang sedang beribadah baik melalui sujudnya, rukuknya, bahkan tidak sedikit sering sekali kita menyaksikan dan bahkan pernah terjadi di masjid ini, ada orang yang sedang menunaikan ibadah salat, Allah panggil seketika atau Allah wafatkan saat itu. Bahkan tidak sedikit pula di antara guru-guru kami pun juga dalam menyampaikan informasi, menyampaikan ilmunya, baik dalam khutbahnya, baik dalam ceramahnya, namun seketika Allah wafatkan. Ya, ingin rasanya seperti itu. Dalam menyampaikan ilmu, dalam keadaan khutbah, Allah wafatkan. Apalagi ketika berbicara terkait syahid. Ya, kalau ditanya, saya ingin seperti itu. Akan tetapi tidak pagi ini juga, gitu ya. Maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita, baik yang tadi diawali dengan ibadah salat subuh sampai dengan detik ini, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'inat tabi'in, pada mereka pula yang terus istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, mereka yang istiqamah menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan salawat yang selalu terucap melalui lisan ini tidak hanya menjadi bukti syafaat, melainkan menjadi asbab dan juga wasilah untuk bisa melanjutkan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita awali sekali lagi kajian kita pagi ini dengan membaca surah Fatihah. Kita bermohon kepada Allah mukjizat dari suratul Fatihah sebagaimana Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu yang berfungsi sebagai syifa, obat penawar, sekaligus menjadi rahmat. Mudah-mudahan asbab dari surah Fatihah yang kita baca tidak hanya rahmat yang Allah turunkan kepada kita, melainkan menjadi obat penawar bagi saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang sakit, dan menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi mereka yang sudah mendahulukan kita, para orang tua kita, para guru-guru kita. Khususan kepada mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, fikrohnya, waktunya, pengurus yang terus khidmat sampai saat ini menjadi khadimul ummah,
dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi tilawati Ummil Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita akan coba tuntaskan kajian tafsir surah Al-Bayyinah yang cukup panjang ini, namun kita batasi sampai waktu syuruk. Sebagaimana di mukadimah sebelumnya kita sudah membahas terkait makna Al-Bayyinah. Salah satu di antara karakteristik ayat Al-Quran itu adalah Al-Bayyinah. Jika di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad memisahkan antara hudan dengan bayyinah, namun ketika Nabi Muhammad SAW hadir itu tidak dipisahkan, justru menjadi satu kesatuan. Hudan dan bayyinat itu ada pada ayat-ayat Al-Quran. Termasuk kalau ditanya sebetulnya Al-Bayyinah itu berbicara yang dimaksud Al-Qur'annya, ayat-ayatnya atau Rasulnya. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya, karena Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an berjalan. Maka di ayat kedua Allah menegaskan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya. Kenapa ayat 2 ini menegaskan terkait keimanan kepada kitab dan keimanan kepada seorang rasul? Karena nanti tidak sedikit ada ajaran yang memberikan doktrin bahwa cukup kita beragama, memperbanyak amal soleh dan beribadah kepada Allah saja. Salah satu diantaranya, mohon maaf saya sebutkan, misalkan di ajaran kejawen kan ada seperti itu. Yang penting hidup bermasyarakat memperbanyak amal soleh saja, tanpa dia landasi dengan keyakinan kepada seorang rasul, tanpa pula dia beriman kepada kitab-kitab. Maka ayat kedua ini Allah hadirkan sebagai pembuktian kepada ahlul kitab atau musyrik atau orang-orang yang merasa dirinya terhalang atau tertutup, bahwa beragama itu tidak hanya dilandasi dengan amal soleh saja, akan tetapi harus diikat terutama keimanan terlebih dahulu dengan meyakinkan akan adanya keimanan kepada seorang nabi maupun rasul, juga kepada kitab-kitab. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kita akan dapatkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi misalkan yang mendasar saja. Di situ diungkapkan di nomor 2 hadisnya, bukankah Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya oleh sosok malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pemuda, apa sebetulnya landasan agama ini? Sampai bertanya terkait ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan, wa matas sa'ah, dan seterusnya. Itulah salah satu di antara landasan orang beragama. Tidak mungkin agama seseorang itu bisa diterima kalau tidak mengimani. Makanya nanti kalau dalam ranah-ranah tasawuf itu ada, ya kita mengenal ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Yang perlu diperhatikan adalah orang hakikat tidak mungkin dia keluar dari syariat. Karena banyak mendekati, mohon maaf sekali lagi nih, tidak sedikit ya yang sekarang tiba-tiba muncul menjadi ahlul hakikoh. Dan bodohnya mereka yang mencalonkan diri itu justru bukan dilandasi dengan capability, kemampuan mereka, akan tetapi justru dengan cara-cara mendatangkan ahlul hakikoh yang padahal dia tidak tahu track record ahlul hakikohnya betul atau tidak. Makanya tidak salah tadi ketika kita dalam sholat selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksinya bahkan 17 kali kita minta dalam setiap hari. Ihdinas shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang menarik adalah ketika Allah menggunakan terminologi umum dalam konteks ayat itu. Walaupun para mufassir mengklasifikasikan bahwa kata maghdub itu Yahudi, Nasara itu adalah ad-dallin itu adalah Nasrani. Tapi sekali lagi Allah menggunakan terminologi umum, bisa potensi bahkan bagi orang Islam pun cara berpikir agamanya seperti halnya orang-orang maghdub. Cara berpikir agamanya juga seperti orang-orang dhalin. Bahkan dalam kajian-kajian sofistik, kata maghdub dan dhalin itu tidak keluar dari syariat dan hakikat. Ya. Jadi kalau ada orang yang dhalin, ya, ini suka berinovasi dalam sebuah rangkaian ibadah. Makanya tidak heran sekarang ini sudah banyak ya thariqah-thariqah yang ghairu mu'tabarah, yang bahkan tidak sedikit pula sekali lagi yang mencalonkan banyak yang masuk ranah-ranah sana, menganggap bahwasanya penting ya, padahal cukup ya dengan kemampuan beliau dan tawakul beliau dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah. Akan tetapi ya itulah nanti Allah membedakan mana yang maghdub, mana yang dhalin. Yang kemudian maghdub dan dhalin itu tadi dibaca di ayat kedua. Ya, karakteristiknya sama seperti itu. Yaitu alladzina utul kitaba yakfurun. Ya, mereka mengingkarinya, wa yaqtulunan nabiyyin, dan bahkan tidak sedikit kalau berbeda paham dengan mereka, maka konsekuensinya akan dieksekusi ya. Wa yaqtulun, bahkan sampai mengeluarkan fatwa halal darahnya. Wa yaqtulun itu. Baik, kita masuk ke ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, jika ada harful lam atau ada kalimat lam setelahnya itu fi'il mudhari', maka ini menegaskan takkid, menguat. Maknanya tidak akan. Sebagaimana kita akan dapatkan misalkan dalam surah qasirah, surah yang sangat pendek, yang bahkan ini menjadi surah favorit kita kalau sedang salat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah ingin menegaskan sifatnya bahwa lam yalid, tidak akan pernah Allah itu yalid, ya, melahirkan, walam yulad, juga tidak akan pernah diperanakan. Termasuk ayat ini ingin menegaskan lam yakun, tidak akan pernah, alladzina kafaru, orang-orang yang merasa menutup dirinya. Jadi kafar itu kan aktivitasnya, mencoba untuk menutup dirinya. Min ahlil kitab, dari orang-orang ahlil kitab, golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrik, munfakkina, mereka keluar dari kebiasaan mereka. Munfakki itu infakka yanfakku akar katanya. Infakka yanfakku itu adalah keluar dari habitnya, keluar dari kebiasaannya. Tidak usah ke sana. Misalkan contoh, kadang bagi kita al-insan ibnu awaib, manusia itu bisa karena terbiasa, Pak. Membiasakan, ya maka akhirnya jadi terbiasa, bahkan jadi bisa gitu ya. Dan sulit kalau sudah menjadi habitnya seperti itu, keluar dari kebiasaannya sulit. Satu contoh misalkan, identik orang Indonesia itu kalau belum kena nasi belum disebut makan dia. Tadi disampaikan oleh Ustaz Jaya, selepas kajian subuh kita ada sabar, sarapan bareng. Oh ya, sarapan bareng. Allah alam menunya nanti apa? Apa Bu? Lontong. Ya. Menunya lontong, padahal kan sama juga, dari asal yang sama itu. Akan tetapi sudah makan lontong, kemudian selesai dari sabar, kembali ke rumah, bapak ditanya ibu, ibu ditanya bapak, udah sarapan belum? Belum. Sebab kenapa? Karena kebiasaan dikatakan sarapan itu ya harus nasi. Jadi kalau belum kena nasi itu kayaknya belum dianggap sarapan.
Itulah munfakina. Orang-orang Yahudi yang tadinya di masa Romawi, terutama di Babilonia, itu kan mereka terusir. Yang kemudian mereka mencari tempat yang aman bagi mereka. Maka terpilihlah salah satu di antaranya menyebar. Ada ke Afrika, ke Ethiopia, orang-orang Yahudi itu. Kemudian ke Madinah, ke Khaybar. Banyak di antara mereka yang memilih ke Madinah dan Khaybar. Karena apa? Karena tanahnya yang subur. Ya, karena salah satu di antara karakteristik mereka juga adalah selalu melakukan perdagangan, itu bisnis. Sementara yang di Ethiopia itu juga tidak sedikit, ada golongan Yahudi yang wilayah-wilayah Afrika. Nah, inilah salah satu rasisme di antara Yahudi Israel, itu tidak mau menerima ya Yahudi Ethiopia karena dianggap mereka bukan dari nasab Bani Israel, menganggap golongan yang kulit hitam itu bukan dari mereka. Itu rasismenya mereka, bahkan mereka nanti akan menjadi terpecah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Yahudi mereka, ahlul kitab mereka saat itu, mohon maaf, meyakini bahwa dalam kitab-kitab mereka akan datang seorang nabi yang mampu menyatukan, karena dulu antara dua kabilah yang cukup besar itu tidak pernah berdamai hampir ratusan tahun, antara Aus dan Khazraj. Makanya nanti cukup kelabakan juga ketika Nabi hadir ke wilayah Madinah, yang kemudian Aus dan Khazraj itu mampu disatukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bahkan di abad, mohon maaf, di tahun ke-6 sampai ke-7 Hijriah sudah melakukan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai, ya, perjanjian Hudaybiyah yang sudah ditaksirkan bahkan pasti akan terjadi Islamisasi besar-besaran. Ya, kalau kita menyebutnya Fathu Makkah saat itu. Maka orang Yahudi pun juga tidak kalah. Kalau sudah mulai bisa bersatu seperti ini, maka selesailah kita. Jadi sebetulnya faktor orang-orang mereka itu tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, apa yang disampaikan dalam kitab-kitab mereka, baik Taurat maupun Injil, sejatinya mereka bukan karena faktor dari nasabnya. Sebab kenapa? Karena di beberapa kitab-kitab mereka sudah disampaikan akan datang nanti seorang nabi yang bahkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang kemudian ternyata itu faktor kecil yang menyebabkan mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi justru latar belakang mereka tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad itu tidak lain adalah karena faktor ekonomi, karena faktor jabatan. Sebab kenapa? Karena yang tadinya Yahudi sudah menguasai wilayah Madinah, Khaybar dan sekitarnya, Nabi Muhammad hadir ke wilayah Madinah, ternyata mampu menyatukan itu di antara golongan-golongan Yahudi yang munafik, ya, Musailamah al-Kadzdzab wa ashabihi ajma'in, itu tidak lain tidak menerima. Ini urusannya tidak lain adalah kalau andai saja Muhammad itu tidak hijrah ke tempat ini, pasti ya golongan Yahudi yang lain lah yang sudah mulai memimpin wilayah kota Madinah. Jadi latar belakang faktor penyebab besarnya adalah bukan karena tidak mengakui Nabi Muhammad itu dari nasab, tidak, tapi justru karena memang ada faktor yang lainnya. Ini beberapa para ulama, salah satu diantaranya adalah Al-Imam Al-Hariri. Beliau mengungkapkan, nah, maka saking fatalnya kemudian Nabi Muhammad SAW itu kan bagaimana untuk bisa menghancurkan Muhammad? Tidak bisa dengan cara perang, sebab pengikutnya sudah cukup banyak. Maka salah satu caranya adalah bagaimana menghadirkan kahin-kahin, ya, para penyihir-penyihir hebat di kalangan Yahudi. Untuk apa? Untuk mengirimkan guna-guna kepada Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah. Maka muncullah salah satu di antara kahin terhebat, ya, penyihir terhebat itu di golongan Yahudi, namanya adalah Labid bin Al-Asam. Enggak perlu diapalin nama ini. Labid bin Al-Asam inilah yang kemudian nanti meminta kepada adiknya, itu juga kahin juga, untuk bisa mengirimkan guna-guna kepada Nabi Muhammad SAW.
Namun karena Nabi maksum, sekali lagi maksum itu bukan berarti maknanya sakti, Bapak Ibu. Kadang banyak di antara kita terkecoh, kok Nabi sakti tapi terkena guna-guna. Gitu. Nabi dibilang katanya sakti tapi terkena guna-guna. Ya kalau nabinya sakti, ya nanti akan menjadi alasan bagi kita. Wajar, Nabi kan sakti gitu nanti. Padahal Nabi itu maksum, maksum itu maknanya adalah terhindar dari penyakit gila. Itu maksumnya, kata Imam Al-Harari ketika memaknai kalimat dari lam yakun dan seterusnya. Nabi itu terhindar dari penyakit gila. Sekalipun dia diguna-guna, akan tetapi tidak berpengaruh. Karena banyak di antara kita yang kemudian terkena guna-guna, ternyata dia depresi, stres gitu ya. Dan akhirnya berujung kepada majnun. Yang kedua, sekalipun Nabi terkena guna-guna, tapi tetap ya sadar untuk melakukan syariat-syariat Allah. Ya sholat tetap, ibadah-ibadah yang lainnya tetap dilaksanakan. Itu maksum, maknanya maksum kepada Nabi. Beda sama kita, terkena ya sudah mulai males sholatnya, sudah mulai males ibadahnya. Dan yang ketiga, Nabi maksum dari guna-guna itu maksudnya adalah terhindar dari ajalnya atau kematiannya. Makanya kan sering kita melihat ada orang yang kematiannya, informasinya dapat kiriman, ternyata kematiannya tidak wajar. Entah di perutnya keluar paku, entah perutnya keluar jarum. Ya. Tapi Nabi maksum dari segala aktivitas itu. Tapi beliau merasakan, kata Sayyidatuna Aisyah, hanya sebatas pegal-pegal saja. Dan beliau baru diberikan informasi itu ketika melalui ru'yah as-salihah. Kabarnya melalui mimpi. Ya, mimpi yang kemudian dihadirkan dua malaikat, samping duduk dekat kepalanya, samping duduk dekat dengan kakinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam yakun ini maknanya bagi orang ahlul kitab, terutama di kalangan Yahudi yang paham betul tentang kitab-kitab sebelumnya, itu tidak akan mungkin di antara mereka munfakina, keluar dari kebiasaan mereka, keluar dari habit mereka, karena mereka sudah merasa nyaman dengan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi ketika sudah dihadirkan informasi yang jelas bahwa Nabi Muhammad itulah al-bayyinah dengan misinya yatlu suhufam mutahhara, tapi di antara mereka kemudian menolaknya. Sekali lagi, di kalangan Yahudi menolak bukan karena asbab nasab, melainkan asbab faktor ekonomi maupun kekuasaan. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang informasi yang jelas, seorang nabi menyampaikan risalah-risalahnya. Makanya kita bayangkan coba Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad diutus, yang terkenal dengan dua Bizantium yang sangat berkuasa, itu kan tidak pernah membahas isyarat-isyarat keilmuan. Ini nanti akan ada korelasi dengan pertanyaan yang kemarin disampaikan itu, bahwa Al-Quran itu fungsinya, karakteristiknya sebagai burhan, ilmu pengetahuan. Sebelum Nabi diutus, itu tidak ada hazanah keilmuan yang berkembang, mau Persia maupun Romawi. Tapi ketika Nabi diutus, diturunkan wahyu pertama, karena Al-Bayyinah dan Al-Alaq, kemudian Al-Qadar, itu ada korelasinya dari 3 surah itu. Ketika Nabi diutus pertama kali, kemudian disampaikan wahyu pertama terkait literasi, kekuatan literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat keduanya ingin menegaskan bahwa nanti ada isyarat sains di situ, isyarat ilmiah. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana dua Bizantium baik Persia maupun Romawi itu tidak pernah membahas terkait kajian ilmiah seperti itu, tentang isyarat ilmiah seperti itu. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad diutuslah yang kemudian menyampaikan ada isyarat ilmiah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Maka ada di antara mereka akhirnya tafarraq, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad,
Tapi juga tidak sedikit di antara mereka kemudian berpisah, tidak meyakini. Makanya kan kemudian di kalangan Yahudi itu mulai terjadi polemik yang kemudian berfirqah-firqah di antara mereka. Sampai Nabi mengatakan bahwa Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani menjadi 72 golongan. Sementara umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Faktornya kenapa mereka tidak mau mengimani, salah satu di antaranya adalah faktor keegoisan. Makanya nanti di ayat setelahnya Allah minta segala bentuk-bentuk informasi apapun, baik itu ilmu, baik itu jabatan, maka ikat dengan liya'budullah, konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Karena ada yang dilebihkan secara ilmu, namun ternyata mohon maaf lahir batin ya, ilmunya tidak membimbing dia. Ada yang dilebihkan secara ekonomi atau harta itu kan asalnya baik, akan tetapi hartanya justru tidak digunakan dengan apa yang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nanti di ayat setelahnya, di ayat kelima, Allah meminta bagaimana caranya itu untuk membangun sebuah dzalika dinul qayyimah ya, satu tuntunan atau satu agama yang qayyimah, yang sempurna. Maka kita kembali ke ayat 4 tadi. Tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Yang kemudian di kalangan Yahudi mulai terpisah, mulai bercerai-berai karena apa? Ada perbedaan di antara mereka. Ayat keempat ini pun juga terminologinya itu bisa sifatnya umum. Ingin menegaskan nanti orang Islam pun juga potensi ketika menyikapi sebuah perbedaan itu justru dianggap sebuah perpecahan, menjadi tafarruq. Makanya Allah nanti ingatkan di situ Bapak Ibu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena perbedaan itu sudah menjadi fitrah Allah Subhanahu wa taala. Lau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Mudah bagi Allah untuk menciptakan umat ini menjadi satu, umat ini sama semuanya. Tidak. Illa man rahimar rabbuk, kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menyikapi perbedaan itu ya menjadi sumber kekuatan bagi dia, bukan menjadi sumber perpecahan. Makanya ketika Nabi Muhammad hadir di kalangan orang-orang Yahudi, ada sedikit perbedaan-perbedaan yang akhirnya mereka timbulkan perpecahan. Ya, ayat ini sekali lagi hadir sifatnya umum, ternyata bisa menegur kembali kepada kita orang Islam pun punya potensi seperti itu ketika menyikapi sebuah perbedaan-perbedaan. Padahal sudah diberikan contoh melalui ulama-ulama kita, bagaimana Imam Asy-Syafi'i menyikapi perbedaan kepada gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i bersikap ya toleran kepada Al-Imam Abu Hanifah misalkan, murid-muridnya mohon maaf karena tidak ketemu Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kalangan dari Imam Hambali pun juga bertoleransi, tasamuh kepada perbedaan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu sudah diajarkan sebetulnya, cuma kadang banyak di antara kita yang sifat-sifat ta'assubnya itulah yang akhirnya membuat atau berpotensi membuat terpecah belah di antara kita. Makanya Islam sekali lagi tidak pernah mengajarkan untuk memiliki sifat ta'assub, fanatisme terhadap seseorang. Ya. Sekalipun mohon maaf, termasuk Imam An-Nawawi, sebelum beliau belajar bersama gurunya, beliau itu selalu menyisihkan sedikit hartanya sambil berdoa kepada Allah, ya Rabb, jika nanti didapatkan ada sesuatu yang tidak baik terhadap guru saya, maka mudah-mudahan apa yang saya keluarkan ini menjadi penutup aibnya. Ini kadang kan kita suka memvonis si fulan, si A. Sudah, akhirnya apa? Karena itu adalah salah satu faktor fanatismenya.
Padahal kan masih ada di antara yang lainnya. Contoh misalkan, tidak keliru ketika menyampaikan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Itu salah satu di antara sifat yang bisa menyikapi sebuah perbedaan. Ya, cuma banyak di antara kita kalau bukan laulahu, kalau bukan dia gitu ya, maka fatruk, maka tinggalkan. Karena ada doktrin-doktrin dalam sebuah kajian seperti itu. Dan ini lebih berbahaya ya. Min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Wa ma umiru, maka setelah itulah akhirnya Allah meminta, tidaklah diperintahkan mereka itu illa liya'budullaha, melainkan menjadi seorang hamba atau mengikat semua aktivitasnya itu tidak lain adalah dalam rangka ibadah. Maka Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengklasifikasikan orang itu bisa disebut seorang hamba sebagaimana nanti Nabi Muhammad SAW dinyatakan dalam Quran surah Al-Alaq, ar-ra'ahu saghna abdan idza shalla, ya. Jadi abdan idza shalla, puncak kehambaan itu hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa dikatakan seorang hamba itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Satu, kalau dia sudah cintanya kepada Allah melebihi cintanya dari yang lain, itu baru kategori seorang hamba awalnya. Berapa banyak di antara kita yang menyatakan cinta kepada Allah tapi di satu sisi cinta kepada yang lain. Makanya di warning betul, hub terkait masalah mahabbah itu jangan sampai jatuh kepada tempat yang keliru, hubbud dunia. Yang kedua, cinta dinamakan hamba Allah itu kalau dia ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kalau dia cinta, dia tidak mengaplikasikan cintanya itu dengan ketaatannya. Maka harus dibuktikan dengan taat. Karena sebab ada orang yang cinta kepada Allah tapi tidak taat. Atau sebaliknya taat tapi prioritas cintanya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ya harus dibarengi dengan buktinya, yaitu ketaatan. Kalau sudah taat, maka yang ketiga at-tawakkul, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tawakul, maka konsekuensinya ridha. Ya, ini puncaknya. Barulah dia dikategorikan seorang hamba yang sebagaimana dalam Quran surah Al-Alaq nanti korelasinya, ya, alladzi abdan idza shalla. Abdan itu adalah titel yang digelarkan kepada Nabi Muhammad SAW karena cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah, kemudian tawakulnya kepada Allah sampai ridhonya kepada Allah. Nah, untuk mencapai sebuah hamba yang seperti itu, maka Allah hadirkan salah satu amalan yang mengikat, wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Bangun hubungan secara vertikal dengan baik, juga bangun hubungan secara horizontal yang baik. Jadi kalimat salat itu selalu disertakan dengan zakat, sebab antara vertikal dan horizontal. Yang kalau kita buat bagannya itu akan masuk pada dzalika dinul qayyimah, puncak kesempurnaan dalam beragama itu kalau sudah bisa membangun hubungan vertikal, hubungan horizontal. Makanya sekalipun nanti ada haters, ya, netizen yang mencaci maki dia, seperti halnya Nabi Muhammad, itu tidak menghiraukan. Ya, hatersnya itu kan sekelas Abu Lahab, hatersnya itu sekelas Abu Jahal, tapi bagaimana sikapnya Nabi Muhammad kepada mereka? Nggak menghiraukan. Kalau Nabi Muhammad menghiraukan, ya bahkan dianggap dan bahkan kemudian beliau respon